Film ini dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan seorang gadis tunarungu yang berjuang membuktikan kepada kita bahwa Tuhan Maha Kuasa dalam segala rencananya. Film ini berjudul Ayah, Mengapa Aku Berbeda. Film ini diawali dengan perjuangan seorang ibu untuk melahirkan seorang anak ke dunia. Namun, sangat disayangkan, ibu tersebut meninggal dunia setelah melahirkan seorang putri ke dunia. Sang ayah pun memberi nama putri tersebut dengan nama yang begitu indah, Angel. Angel lah nama yang diberikan oleh ayah kepada putrinya. Angel dibesarkan oleh nenek dan ayahnya. Saat usia Angel 3 tahun, dia tumbuh dan berkembang selayaknya anak normal di usianya. Hanya saja, dia memiliki kekurangan dalam berbicara dan mendengar. Hingga suatu pagi, sang ayah memanggil dengan suara yang begitu keras. Namun, Angel tak dapat mendengarnya. Kemudian, sang ayah membawanya ke dokter THT untuk memeriksa pendengaran Angel. Dari hasil pemeriksaan dokter, Angel didiagnosis mengalami gangguan pendengaran yang cukup fatal. Di usia 3 tahun, Angel harus menggunakan alat bantu dengar untuk membantunya dalam berkomunikasi. Selain itu, Angel juga mulai diajarkan bahasa isyarat. 6 tahun kemudian, Angel mulai suka bermain piano. Hampir setiap hari, Angel bermain piano bersama dengan ayahnya. Hingga pada suatu hari, Angel menonton televisi. Namun, suara dari televisi tersebut menyebabkan Angel menjadi pusing dan jatuh pingsan dengan telinga yang berdarah. Di usia sekolah, di mana hal tersebut mengharuskan Angel bersekolah di sekolah luar biasa. Dengan kecerdasan yang dimilikinya dan bakatnya dalam bermain piano, kepala sekolah pun menyarankan agar ayah Angel menyekolahkan Angel di sekolah pada umumnya yang ada di Jakarta. Ayah Angel menginginkan yang terbaik untuk putrinya. Hingga sesampainya di rumah, sang ayah pun terlibat debat dengan nenek Angel yang tidak setuju dengan keputusan sang ayah yang ingin pindah ke Jakarta dan menyekolahkan Angel di sana. Namun pada akhirnya sang nenek pun setuju dengan keputusan ayah Angel. Akhirnya mereka pun pindah ke Jakarta. Di Jakarta, Angel bersekolah di sekolah SMP pada umumnya, seperti halnya anak-anak lainnya. Walaupun pada awalnya mendapat penolakan dari kepala sekolah, namun dengan kecerdasan yang dimiliki, akhirnya kepala sekolah pun menerimanya. Di sekolah tersebut, Angel mendapatkan teman yang begitu baik padanya. Dia bernama Hendra, seorang laki-laki yang begitu dekat dan baik dengan Angel. Namun di sekolah tersebut, Angel mengalami bullying yang dilakukan oleh Agnes dan kawan-kawannya. Dan Hendra lah yang selalu membela dan melindunginya. Hingga suatu ketika, Angel pun menunjukkan bakatnya dalam bermain piano. Hal tersebut tentunya membuat Agnes dan kawan-kawannya semakin tidak suka dengan Angel. Bahkan, Agnes pun berniat membuat Angel tidak dapat bermain piano lagi. Hal tersebut sontak membuat ayah Angel bersedih hingga sempat terjadi serangan jantung.
Kekesalan Agnes terhadap Angel pun berakhir dikeluarkannya Agnes dari sekolah. Angel pun terus mengasah kemampuannya, hingga dia pun menjadi guru di sekolah musik melodi untuk anak berkebutuhan khusus. Sewaktu SMA, Angel dan Agnes pun satu sekolah tanpa diduga pada awalnya. Agnes yang masuk sebagai siswa baru di sekolah tersebut membuat Angel dan Hendra begitu terkejut. Di Jakarta, ayah dan nenek Angel membuka toko roti untuk dapat membiayai kehidupan mereka saat di Jakarta. Namun, pada saat sang ayah sibuk membuat roti, ayah Angel pun mengalami serangan jantung untuk kedua kalinya. Hingga suatu ketika, Angel mengantar sang ayah untuk periksa ke dokter. Dari hasil pemeriksaan dokter pun mengatakan terdapat sumbatan di jantung ayahnya, sehingga membutuhkan perawatan yang cukup serius. Berawal dari toko buku, Angel pun mengenal seorang laki-laki yang bernama Verly. Verly meminjamkan uangnya kepada Angel pada saat membeli buku, dikarenakan Angel lupa membawa dompet pada waktu itu. Pada suatu ketika, Angel pun datang ke kafe di mana Verly bekerja bersama Hendra temannya untuk mengembalikan uang Verly. Di kafe itu, Angel bermain piano dan membuat setiap orang yang ada di kafe tersebut terpukau dengan permainan piano Angel. Hingga akhirnya pemilik kafe pun meminta Angel untuk bekerja di kafenya sebagai pemain piano. Dan pada akhirnya Angel pun menerima tawaran tersebut dikarenakan kondisi keluarganya yang mengalami kesusahan. Angel pun mulai bekerja di kafe tersebut. Dari situlah semakin dekat hubungannya dengan Verly. Di rumah, Angel pun mendapatkan penawaran untuk mengikuti kompetisi bermain piano. Angel pun menyetujuinya dan mulai berlatih dengan sungguh-sungguh. Sang ayah yang selalu mendukungnya untuk mengikuti kompetisi itu. Angel dan Verly pun semakin dekat, hingga timbul rasa cinta Verly terhadap Angel. Tibalah hari di mana kompetisi tersebut berlangsung. Angel yang menggunakan gaun ibunya sontak membuat sang ayah kaget hingga sang ayah pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Tentunya hal tersebut membuat Angel bersedih dan berniat untuk tidak mengikuti kompetisi tersebut. Namun karena permintaan sang ayah, akhirnya pun Angel menuruti permintaan sang ayah untuk tetap mengikuti kompetisi tersebut. Beberapa menit sebelum Angel tampil, Agnes dan kawan-kawannya pun datang dan membuat penampilan Angel seperti badut. Penonton yang melihat penampilan Angel pun sontak tertawa. Namun, pada saat jari Angel mulai memainkan piano, semua penonton pun kagum hingga terbawa suasana. Setelah menyelesaikan kompetisi tersebut, Angel pun bergegas untuk kembali ke rumah sakit. Namun di rumah sakit, sang ayah telah meninggalkannya untuk selamanya. Kesedihan Angel pun semakin menjadi setelah kepergian ayahnya. Di sisi lain, Verly selalu menyemangatinya untuk dapat membuat ayahnya bangga dengan Angel menjadi lulusan terbaik di sekolahnya. Verly pun terus menyemangati, bahkan dia pun membantu Angel untuk mempersiapkan ujiannya. Pada saat pengumuman kelulusan, kepala sekolah pun mengumumkan bahwa Angel lah lulusan terbaik di sekolah.
Hal tersebut membuat Angel bahagia dan bergegas memberi kabar gembira tersebut kepada Verly. Namun, di waktu yang bersamaan, Angel pun mendapat kabar bahwa Verly telah meninggal dunia akibat kecelakaan yang dialaminya. Angel pun begitu sedih mendengar kabar tersebut. 2 tahun kemudian, setelah berita meninggalnya Verly, Angel pun bangkit dan membuka toko roti bersama neneknya. Di toko roti pun datanglah laki-laki yang dulu menjadi pacar Agnes. Ternyata tanpa disangka, laki-laki tersebut telah lama menyukai Angel dan rela menjalin hubungan dengan Agnes untuk melindungi Angel dari perbuatan bullying yang dilakukan Agnes dan kawan-kawan kepada Angel. Hingga pada akhirnya mereka pun bersatu. Itulah akhir dari cerita film ini.